Kenapa? Pengen bahagiain dulu keluarga. Siapa yang datang kamu tuh? Mama, bapak, sama adik. Gi, yang bagus. Cium tangan ibu bapak kamu dan adik kamu juga tuh. Kalau ditanya arti ibu untuk saya ya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Setelah 9 bulan mengandung, 2 tahun ASI, empati, semuanya dilakukan, merawat dengan penuh kelelahan. Itu luar biasa. Apapun yang kita berikan kepada ibu kita tidak akan mengganti walaupun dibandingkan dengan 1 tetes air susu yang sudah diberikan. Apalagi al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi kualitas anak itu sebetulnya tergantung salah satunya dari ibunya itu mempunyai peranan penting. Terus kepengen bisa ngelihat Aisyah tumbuh besar, ngelihat dia nanti sukses dan bahagia dan sehat terus. Ketika di dalam kandungan terjalin secara jiwa dengan janin yang ada di kandungannya, ketika melahirkan itu hidup dan mati, kemudian juga ketika menyusui pun seperti itu. Jadi udah tak ternilai segalanya ibu itu. Ibu itu sumber keberkahan kita adalah ibu. Surga juga di bawah telapak kaki ibu. Jadi untuk para ibu tuh hati-hati dengan ucapan, kan ucapannya bisa jadi doa. Jadi buat para anak juga harus jaga hati ibu kita masing-masing supaya doanya tuh benar-benar dipanjatkan kepada Allah yang menciptakan kita untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Dan kalau kita durhaka sama orang tua terutama ibu, itu kesengsaraan itu tidak hanya akhirat, di dunia pun akan ditunjukkan oleh Allah seperti itu. Ibu kan surganya kita gitu, jadi ya sangat-sangat berarti ya. Terus kan alhamdulillah kalau aku masih punya ibu, jadi masih ada yang mendoakan. Jadi kalau ada orang bilang gini nih, kita pergi ke orang pinter, sementara ada ibunya, lu ngapain capek-capek pergi ke orang pinter. Sementara doa yang pasti diijabah ke langit ketujuh itu ya doanya ibu gitu. Jadi lu gak usah jauh-jauh sebenarnya kalau ibu lu masih ada gitu. Aku tuh sampai setua ini masih kalau umpamanya mau pergi minta didoain biar perjalanannya selamat. Terus kadang mami tuh sampai nggak perlu diminta kalau udah telepon tuh di akhir pembicaraan tuh pasti selalu gitu. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan. Anak cucunya tuh sampai udah hafal tuh. Kata gue, lu aminin aja karena itu doa nenek lu. Jadi tuh sampai kayak yang amin kayak Devano tuh kalau Ade, mudah-mudahan Ade karirnya lancar ya, rezekinya lancar, sehat-sehat. Itu tuh mami tuh selalu begitu gitu. Jadi momen-momen yang kayaknya yang membuat kita adem itu ya minta ketika didoain sama ibu gitu. Ya harapannya pastinya karena usianya pasti karena udah lanjut ya, udah 70-an lebih, terus sudah mulai sakit-sakitan. Harapannya sih sebenarnya mami selalu sehat. Pengennya tuh kita nih anak-anak mami nih sebenarnya udah mami tuh udah nggak usah ribet sama urusan sawah, sama urusan kebun, sama urusan pabrik gitu. Pengennya tuh dia tuh udah diem di rumah, anytime lu mau pergi kemana, mau nyalon, mau ngaji, mau mani-pedi, mau pijit, apalah segala macam, udah tinggal nikmatin hidup. Mumpung masih ada ibu tuh pokoknya apa aja kemauannya dia iya aja. Walaupun kadang-kadang ya namanya anak ada juga ya kesannya, cuman ya udah lebih baik nggak usah ngomong, udah diem aja apa maunya dia, kasih aja kasih. Ibu adalah penyemangat saya, ibu adalah mendorong saya untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik di dunia. Ibu adalah curahan hati saya. Saya sampai saat ini merasakan belum pantas saya dikatakan seperti anak berbakti, tapi saya merasa ibu saya adalah manusia yang paling terhebat di dunia. Bagi saya sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata ya, karena posisi ibu itu terlalu tinggi. Sampai seorang baginda Rasulullah, kekasihnya Allah, mengucapkan 4 kali, ibumu, 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 ibumu. Jadi saya sebagai manusia biasa, umatnya Nabi Muhammad, saya rasa susah tandingannya, tidak bisa saya ungkapkan. Dan perasaan saya saat ini, terakhir saya ingin mengucapkan, Allahumma firlah warhamhu wa'afu anha. Ibu saya adalah the best. Ibu saya adalah orang yang sangat-sangat saya cintai. Pada saat itu saya ingat jam 2 malam, jam 2 pagi, 2:30 saya lakukan. Saya minta ibu saya dengan hormat, saya cium kakinya, Bu, izinkan saya untuk mencuci kaki ibu. Kenapa? Izinkan saya
minta ampun sama ibu. Saya bilang, ibu maafin saya. Banyak dosa, banyak hal yang belum saya bisa balas kepada ibu. Ibu saya bilang, sejak saya melahirkan kamu Tommy, sampai sekarang kamu udah besar, kamu udah hidup di Jakarta, udah menjadi penyanyi, dosamu saya ampuni. Tapi pesan ibu saya menguatkan saya, menyemangati saya, dan membuat saya punya stamina untuk melangkah, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Itu pesan ibu saya buat saya. Ibu itu kan seseorang yang melahirkan kita ke dunia. Tanpa seorang ibu kita gak mungkin hadir di dunia ini. Terus juga berkat seorang ibu kita bisa kuat. Berkat seorang ibu juga kita bisa semangat. Karena walau bagaimanapun kita butuh doa dari seorang ibu. Kita butuh seorang ibu itu untuk menghapus setiap tetesan air mata yang keluar. Seorang ibu itu bisa dijadikan pundak tempat curhat seorang anak. Apapun, setiap langkah kaki saya, kemanapun saya pergi, kemanapun saya melangkah, saya selalu butuh doa. Yang pasti saya pengen ibu saya sehat, saya pengen ibu saya bahagia. Yang pasti saya akan berjuang terus buat bahagiain ibu saya. Ibu buat Fani ya segalanya, apalagi kemarin kan Fani udah sakit meskipun jadi Mama Fani tuh 2 minggu yang lalu dioperasi, masih sakit kan otomatis 2 minggu kemudian Fani yang dioperasi. Jadi walaupun dia habis sakit tetap mau ngurusin Fani segalanya, dari mulai mandiin Fani, ngasih makan Fani, nyuapin, itu semuanya Mama yang ngurus Fani. Mama cukup berperan banyak dalam kehidupan aku, apalagi dalam berkarir. Mama tuh setiap kali aku manggung dulu, dari panggung ke panggung, pas masih aku dibayar 100.000, 150, Mama tuh selalu make upin aku, karena kebetulan mama aku juga perias pengantin. Jadi beliau yang selalu mempercantik aku di atas panggung. Jadi Fani pengennya bikin bisnis biar nanti Fani nikah udah tenang, Mama Papa udah punya pegangan sendiri. Aku pengennya bikin usaha di rumah, dan aku juga pengen bikin mama bahagia dengan memberangkatkan umroh atau haji, insya Allah, amin, mudah-mudahan ada rezekinya. Seorang ibu buat aku tuh segalanya gitu, sangat berarti buat aku karena aku deket banget sama ibu. Bisa dibilang aku deket juga sama ayah, tapi yang paling deket tuh ibu, karena sampai sekarang pun ya masih tidur sama ibu gitu. Di sini aja nggak jauh, soalnya jauh. Kemana-mana sama ibu, nyanyi berdua sama ibu, naik motor dulu pas di sana. Harapan aku buat ibu ya umrohin ibu sama ayah, terus bikin mereka berdua bahagia. Mama adalah separuh hidup aku, apalagi setelah aku menjadi seorang ibu juga, jadi merasakan apa yang dirasakan ibunya juga, ibu aku kayak gitu. Harapan yang belum aku wujudin itu memberikan yang terbaik buat mama, untuk membahagiakan yang lebih-lebih lagi. Semoga aku bisa membahagiakan mama ya. Arti seorang ibu tuh sangat berharga banget tentunya ya. Kayak bisa dikatakan nomor 1 di hidup Teni, yang memberikan kasih sayang, doa, dan juga yang udah mendidik Teni dari kecil sampai dengan saat ini. Salah satunya adalah yang terakhir kemarin waktu Teni audisi KDI, mama yang nganterin kita dari kampung ke kota Palembang naik kereta bareng. Dan waktu itu H-1 pun Teni masih gak yakin untuk mau ikut KDI. Pada saat itu Teni bilang, makanya Teni gimana ya, pasti banyak teman-teman lain yang suaranya lebih bagus dan lain-lain. Mama tuh yang paling yakin, kayak, nak, mama yakin banget Teni bisa, Teni pasti lulus. Dan sampai saat ini thank you banget mama yang udah ngeyakinin Teni dan bisa seperti sekarang. Teni pengen bikin mama bangga terus tentunya. Teni pengen semakin baik lagi, terus bikin mama bahagia, dan tentunya memenuhi apapun yang mama inginkan di masa tuanya, sampai kalau bisa mama nggak perlu capek-capek lagi. Seorang ibu bagi Mia itu sangat berarti ya, karena tanpa ibu Mia tidak akan bisa ada di titik ini ya. Karena doa-doa ibu itu adalah
jalan kita menuju kesuksesan. Jalan kehidupan Mia dari karir, dari apapun itu. Ibu sangat berarti buat Mia.